Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, teman-teman, ini saya kayaknya jaringanku kurang bagus ini. Saya mungkin Pak Wijra boleh kasih mati kamera ini? Boleh. Karena ini kayaknya agak loading begitu ya. Oh, loadingnya? Saya kasih mati kamera dulu ya. Iya. Oke, teman-teman. Jadi hari ini sebenarnya kita ini banyak menghitung saja, karena tujuan kita di Prudential ini kan sebenarnya tujuannya bagaimana kita punya namanya di kemudian hari itu kita ada passive income atau ada pendapatan yang memang kita tidak bekerja lagi, dia tetap ada pemasukan dan itu nilainya terus naik gitu ya. Tapi saya ada beberapa poin di sini sebenarnya. Di sini ada poin bagaimana kalau kita bekerja sebagai hitung-hitungannya kalau kita bekerja itu sebagai karyawan dan juga sebagai pembisnis. Nah, ini ada juga untuk pembisnis yang ibaratnya dia non-bank, artinya dia bisnis tapi dia sudah punya modal gitu. Terus juga ada namanya yang bisnis di mana dia ibaratnya ini membangun bisnisnya dengan memakai uang apa istilahnya, ada uang bank seperti itu teman-teman. Jadi yang selanjutnya lagi ada namanya bisnis kita, yaitu Prudential. Nah, ini ada hitung-hitungannya semua. Di Prudential itu bagaimana sih kalau kita di bisnis Prudential? Kan selama ini kita cuma menghayal saja, belum pernah menghitung secara secara rinci dan detail gitu. Saya coba buatkan ini, ada beberapa sheet yang saya buat. Mungkin di awal saya mau cerita-cerita dulu. Kita ini untuk saat ini, untuk layaknya orang, ibaratnya untuk dalam hal ini punya pendapatan yang ibaratnya sudah bebas finansial, sebenarnya yang layak itu kalau ibaratnya kan saat ini anggaplah kita harus punya rumah yang harga mungkin 400 juta teman-teman. Nah, seperti itu. Tapi kembali lagi kalau kita perjuangkan itu selama 20 tahun, ya nilainya kan sudah akan naik lagi 2,6 miliar lah, seperti itu. Oke. Terus yang selanjutnya ada namanya biaya anak kuliah. Oke, biaya kuliah itu kalau untuk saat ini anggaplah nilainya 300 juta, teman-teman. Kalau bicara 20 tahun ke depan, mungkin dia sudah menjadi nilainya 1,9 miliar gitu ya. Nah, begitu. Dan kita juga harus punya asuransi untuk liburan, haji dan passive income gitu ya. Sekarang saya kemarin kenapa saya kasih harga ini haji 350 juta? Karena kemarin ada nasabah saya yang baru-baru ini baru daftar 3 bulan kemarin, dia langsung berangkat haji di bulan ini. Dia ada ikut haji roda kan namanya, kalau tidak salah. Jadi dia tidak pakai masa tunggu lagi, dia bayar 300 juta dengan biaya lainnya 350 juta, suami istri naik. Di bulan ini dia sudah berangkat langsung gitu teman-teman. Jadi ini hanya saya menghitung inflasi 20 tahun ke depan berapa itu nilainya begitu. Nah, ini sebenarnya impiannya kita teman-teman. Impian kita 2022 harus 6 miliar. Kalau mau hidup layak ya, ini bicara kelayakan. Begitu. Kalau kita berbicara mau aman, sebenarnya di sini ada 4 miliar dengan simulasinya kalau kita investasikan itu kurang lebih per tahun ini hitungan paling tinggi sebenarnya 30%. Itu kalau investasi di bagian properti atau investasi di mana yang memang menghasilkan tiap bulan gitu ya. Potensinya mungkin 100 juta per bulan gitu ya. Kalau kita punya modal 4 miliar. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman, apakah di tahun 2022 ini kita punya uang 6 miliar? Kan begitu. Itu jadi pertanyaan. Begitu ya.
Kalau tidak ada, nah sekarang kita harus mempersiapkan apakah di 20 tahun saya bisa dapat. Hanya masalahnya nilainya sudah naik kalau 20 tahun ke depan. Jadi 20 tahun ke depan tuh nilainya sudah seperti 40. Ya, bukan seperti lagi, akan seperti itu, 40 miliar. Jadi apa yang kita impikan di 6 miliar hidup yang layak itu 6 miliar di tahun ini, ya itu di 20 tahun ke depan ya 40 miliar. Artinya inilah yang kita harus kejar mulai sekarang gitu ya. Oke. Sebenarnya ada tiga contoh yang saya mau kasih. Di mana nih bisa sampai di 40 miliar ini di 20 tahun ke depan gitu ya. Di 20 tahun ke depan 40 miliar, tembusnya 40 miliar itu dengan cara bagaimana gitu ya. Sampai sini kedengaran suaraku? Iya, kedengaran, Iya. kedengaran jelas. Kedengaran. Bagus. Jelas ya. Oke. Jadi ini yang kita dalam artian kita mau cari tahu nih caranya bagaimana sih, bisnis apa yang memang bisa sampai di sini gitu ya. Saya pertama cerita dulu. Anggaplah dia anak muda yang masih umur 30. Anggaplah dia sekarang anak muda yang baru selesai kuliah, dia mau bekerja karena dia tidak punya modal, dia mau jadi karyawan. Gitu teman-teman. Ini contoh saja. Dia mau jadi karyawan, anggaplah dia jadi karyawan itu, bersyukurnya dia melamar kerja, dia dapat gaji langsung 6 juta. Dan ini sebenarnya jarang sih. Kalau orang pertama kerja itu langsung gaji 6 juta itu jarang. Paling standar itu 4 juta. Ya, tapi ya saya hitungkan paling tingginya saja teman-teman. Ini di tahun 2023, dia mulai bekerja, anggaplah gajinya 6 juta. Setelah itu, di sini ada namanya biaya pengeluaran. Ada biaya hidup atau biaya apalah, namanya biaya dapur lah. Itu kurang lebih per bulan 1 juta. Dan saat ini dia masih single, artinya belum menikah ya. Belum menikah, dia punya gaji 6 juta, terus dia punya biaya hidup 1 juta per bulan, ada biaya hidup, ada biaya kos juga di situ, ada biaya biaya tak terduga dengan untuk orang tua lah seperti itu. Jadi karena dia masih tinggal standar lah, ini pengeluaran dia gitu ya. Jadi setiap bulan itu dia masih ada safety lah, ada safety 3 jutaan dia simpan gitu ya, 3 juta. Nah per tahun itu kurang lebih dia bisa simpan uang 36 juta teman-teman per tahun. Nah terus di sini teman-teman saya kasih naik gajinya, anggaplah gaji rata-rata itu naik 10% gajinya. Dan biaya hidup juga naik 10%. Jadi kalau di tahun 2024 dia sudah punya penghasilan itu total penghasilan ditambah tabungan sebelumnya itu dia punya tabungan 76 juta gitu. Jadi di tahun kedua anggaplah gajinya naik 10%, biaya hidup naik 10% dan lain-lain. Ditambah lagi namanya tabungan kemarin dengan tabungan sekarang. Nah, jadi kalau ini terus berlanjut teman-teman, anggaplah di tahun ketiga dia itu menikah. Dia mau menikah di sini pas 31 Desember dia menikah itu biayanya 80 juta. Jadi sisa tabungannya itu 41 juta gitu. Itu ada dia punya sisa tabungan 41 juta selama bekerja 3 tahun. Anggaplah seperti itu. Terus dia di tahun depannya dia ada namanya dia gajinya naik juga, biaya hidup naik juga, dia juga ada namanya anggaplah dia punya anak satu. Mungkin dia punya acara atau apa segala macam, dan di sini ada tambahan biaya anak per bulan. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk biaya hidup saya kasih naik 2 kali lipat karena di situ ada namanya biaya istri. Nah, jadi dia saat ini posisinya punya istri dan anak satu, begitu. Nah, otomatis tabungan dia akan berkurang lagi dengan pendapatan yang di awal di tahun 2006. Terus yang selanjutnya ini terus berjalan dan di sini sudah mulai timbul ada biaya anak per bulan. Jadi ini biaya per tahun ya teman-teman, yang 17 juta itu biaya per tahun, tinggal teman-teman bahagi 12 bulan gitu ya. Dan ini terus berjalan. Jadi kalau ini terus berjalan, inilah pergerakan tabungan yang dia tabungkan. Ini secara
secara hitungan biaya hidup naik 10% dan gaji naik 10%. Padahal sebenarnya kenyataannya saat ini gaji itu tidak ada sih rata-rata naik 10%. Rata-rata gaji itu naik 7%. Nah, begitu. Tapi ini kita cobalah kita samakan antara biaya hidup dengan gaji yang naik itu 10%. Seperti itu. Sampai sini paham teman-teman ya? Atau bingung? Paham, paham. Paham ya? Sudah Mantap. jelas ya? Menjelaskan ya? Mantap sekali materi ini. Detail. Ya, artinya Lanjut. ini masih karyawan lah, masih karyawan dia di mana dia baru memulai hidupnya begitu ya. Nah, Iya. terus di sini teman-teman di tahun ke-10 dia sudah punya gaji 14 juta, teman-teman. Dia punya gaji 14 juta per bulan. Karena tadi kita hitung naik 10%, biaya hidup naik 10%. Dan ini sebenarnya kalau kita mau hitung apakah bisa 10 tahun ke depan gaji 6 juta jadi 14 juta, itu sangat bisa. Tetapi ada syaratnya, teman-teman. Syaratnya itu, bentar, sorry ya. Oke, syaratnya itu pertama, dia harus jadi dia harus jadi karyawan teladan, teman-teman. Jadi kalau dia mau punya gaji 14 juta 10 tahun ke depan dengan konsisten, dia harus menjadi karyawan teladan. Karyawan teladan itu dia ada syarat-syaratnya. Pertama, dia harus disiplin, dia harus jujur, terus juga yang paling penting kreatif. Kreatif, menguasai pekerjaan, tidak mudah baper, terus juga memberi solusi. Karyawan teladan itu. Terus dia inovatif, begitu ya. Terus fokus, bersifat baik, terus bisa bekerja sama dalam tim. Dan terakhir selalu mengupdate ilmunya, gitu ya. Itulah karyawan teladan. Nah, jadi kalau orang mau jadi karyawan, mau punya gaji naik 10% tiap tahun dan dia tembus 14 juta, jadi harus dia jadi karyawan teladan, gitu teman-teman. Oke? Bisa saya lanjut sampai sini? Oke. Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, di sini ada catatan teman-teman. Catatannya itu adalah ini saya cuma hitung 11 bulan kerja ya. Ini cuma 11 bulan kerja selama 10 tahun itu. Setiap tahunnya 11 bulan kerja. Dia ada di sini 1 bulan cuti dengan liburan. Dan di situ ada, dia ibaratnya libur panjang itu bisa cuti saja gitu teman-teman. Jadi ini betul-betul dia karyawan teladan betul ini. Dia tidak pernah mangkir. Pokoknya dia rajin lah orangnya gitu. Nah, kita lanjut. Apa yang terjadi di tahun ke-11? Nah, tahun ke-11 itu kan umpamanya dia punya gajinya naik lagi 10%, dia punya tabungan 200 juta, teman-teman. 200 juta dia punya tabungan. Nah, di sini biasanya karyawan itu sudah mulai berpikir masalah investasi. Saya mau investasi nih, contoh dia investasi 100 juta, gitu. Contoh investasi 100 juta, teman-teman ya. Ya, contoh dia investasi 100 juta. Jadi tabungannya itu berkurang 100 juta, tabungannya di sini 100 jutanya masuk ke modal. Anggaplah usahanya itu rata-rata per tahun 7%. Sebenarnya ini juga termasuk tinggi juga sebenarnya. Dan di sini ada pajak, ada maintenance, ada gaji karyawan mungkin karena dia harus gaji karyawan karena dia juga menjalankan bisnis, tidak mungkin kerja dan menjalankan bisnis, harus dia gaji orang gitu ya. Terus di sini ini teman-teman biaya setahun ya, sudah saya setahunkan dengan inflasi yang saat 2033. Jadi ini saya sudah hitung inflasinya berapa di 2033 itu berapa biaya per tahunnya. Jadi kalau teman-teman lihat angkanya besar sekali, sebenarnya itu sudah ketentuan sudah sesuai dengan inflasi pada saat itu, gitu ya. Nah, ini terus berjalan gitu, oke? Nah, ini bisnisnya jalan sendiri, teman-teman. Jadi bisnisnya ini jalan sendiri,
bisnisnya yang 100 juta tadi itu jalan, ini penghasilan tahun selanjutnya, penghasilan tahun selanjutnya, penghasilan tahun selanjutnya. Nah, ini juga untuk modalnya, tabungan dari gajinya. Seperti itu. Nah, di sini kan kurang lebih ada sudah 200 juta tabungan gajinya, dianggaplah modali lagi sini 100 juta, teman-teman. Nah, jadi punya modal bisnisnya sudah 258 juta. Dan itu terus berjalan. Jadi di sini dia punya dua penghasilan dari modal usaha dan juga dari gaji. Nah, ini semua sudah tersistem, teman-teman. Ini pengeluaran untuk bisnisnya, ini pengeluaran untuk dirinya, begitu ya. Dan ini sudah tersistem semua. Nah, jadi kalau ini seandainya berjalan terus, dia tambah lagi modal 100 juta, terus ini berjalan, maka di tahun ke-20, ini sudah tahun ke-20 ya, tahun ke-20, kalau dia istilahnya bekerja dan juga dia punya bisnis juga, dari modal dari gaji yang dia selama ini tabung, itu kurang lebih di 20 tahun itu dia punya aset atau dia punya bisnis, itu kurang lebih dari modal, aset, bisnis, itu kurang lebih di sini totalnya 1,2 M, teman-teman. Oke, saya tanya lagi. Sampai sini paham ya? Halo? Ya, halo, halo. Halo, paham, Ya, paham. sampai sini paham ya? Ya, ya. Teman-teman yang lain? Atau bingung ini, soalnya nih sudah pakai rumus-rumus ini gitu. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Yang penting sampai sini paham lah. Karena jangan sampai materi ini cuma saya saja yang paham begitu ya. Jadi kalau bicara 1,2 miliar dia dapat selama bekerja 20 tahun dan dia berbisnis, kalau kita bandingkan di tahun nilai 2022 nilainya itu sama seperti nilai 100 juta, 185 juta. Yang maksud nilai itu adalah kalau kita pegang tahun ini 185 juta, berarti di 20 tahun ke depan 1,2 miliar itu sama dia nilai uangnya. Begitu ya. Sama. Karena ada tadi inflasi. Kan ada namanya biaya kenaikan terus setiap tahun, gitu ya. Jadi itu ya boleh dikata dia selama 20 tahun dia bekerja dan dia berusaha juga di bisnisnya, ya kalau bisnisnya lancar-lancar juga ya, itu hanya 185 juta sebenarnya yang dia dapat, gitu. Oke, nilainya 1,2 M, tapi ya pada dasarnya pada saat 20 tahun ke depan dia cuma punya uang 100 juta, begitu ya. Itu gambarannya, teman-teman. Jadi kita kembali lagi ke impian tadi. Nah, itu juga saya mau garis bawahi bahwa tadi bisnis itu kan dijalani sama si anggotanya, gitu ya. Sama ada orang yang dia percayakan untuk jalankan bisnis dan dia bekerja juga. Jadi resikonya sih ada, karena itu persoalan dijalankan sama orang lain, gitu ya. Gitu, teman-teman. Itu. Jadi resikonya ada sih. Nah, ini resiko-risikonya. Kalau dia bekerja jadi karyawan, terus dia berbisnis juga, dan dia percayakan ke orang lain. Karena pastinya dia tidak akan fokus 100% mengurus bisnisnya. Begitu ya. Nah, begitu kira-kira, teman-teman. Walaupun contoh ini nilainya saya tambah jadi 3 miliar, nilainya saya tambah 3 miliar, itu juga tidak goal yang di awal itu tidak ketemu juga, gitu ya. Goal yang di awal tadi kan namanya yang tadi yang saya sudah hitungkan di awal, saya kasih lihat di awal, itu goalnya kita. Itu goal yang sebenarnya. Bagaimana 20 tahun ke depan kita sudah pensiun, gitu ya. Itu, teman-teman. Ini di luar, ini kita berbicara di luar orang yang dapat warisan terus dia jalankan, itu di luar ya. Ini kita bicara orang betul-betul dari nol, gitu ya. Dari nol, bagaimana dia jadi karyawan dari nol, apa yang didapat, gitu ya. Nah, begitu. Oke. Dari sheet ini sudah oke ya. Saya lanjut di bisnis. Mantap. Nah, ini teman-teman bisnis yang memang bisnis ini kategorinya adalah dia memang sudah ada modal.
sudah ada modal, modalnya itu 100 juta. Gitu ya. Saya samakan kayak tadi, kayak karyawan itu 100 juta. Jadi kita supaya nyambungnya nih nanti akan ketemu gitu. Nah, di sini juga sama, biaya hidupnya itu sama, ada 700, biaya ada pajak 700, ada 200. Kan kalau pajak sekarang kan rata-rata kalau kayak pajak di Bohodop ini kan rata-rata dia 10% dari penghasilan bulanan. Oke, saya lanjut. Di sini ada namanya biaya maintenance, atau ada namanya gaji karyawan, ada asuransi. Nah, di sini harus ada asuransinya. Kenapa? Karena ini dia betul-betul bisnis, bukan karyawan. Kalau karyawan kan sudah ada memang diasuransikan juga, begitu. Di sini ada biaya hidup, sama sih yang tadi juga, hanya tambahannya asuransi, gitu. Anggaplah tiap bulannya dia keluarkan itu 3 juta pengeluaran dia. 3 juta pengeluaran, di sini 7 juta bersih. Jadi bersihnya dalam artian keuntungannya 7 juta, istilahnya pengeluaran, jadi total bersihnya itu 3 juta. Jadi bisa dia sisipkan 3 juta per bulan dari 7 juta tadi. Jadi dia punya uang modal 100 juta, keuntungan 7 juta, dikurangi pengeluaran jadi 3 juta yang bisa dia simpan, begitu teman-teman. Oke, ini yang saya sudah tahunkan. Jadi ini sudah per tahun, ini sudah per tahun. Jadi itu tadi biaya bulanan, ini per tahunnya. Jadi tahun 2023, 2004, 24, 25, 26, 27. Ini terus berjalan. Nah, sama cerita tadi sama. Dia contoh di di tahun 2026 itu dia menikah. Dia menikah, biayanya anggaplah saya kasih turun biayanya nih, bukan 80 juta, anggaplah biayanya 50 juta biayanya untuk biaya menikahnya. Nah, itu sama juga, cerita yang tadi sama. Ini saya sudah hitung semua. Oke. Nah, di sini yang di tahun 2027 dia juga punya namanya istrinya melahirkan, dia punya anak 1, di sini ada acara untuk akikahnya, untuk acara biaya hidup dan segala macamnya. Dan di sini sudah timbul juga biaya untuk anaknya. Ini sudah sesuai inflasi ya, gitu. Jadi kalau ada yang tertera di sini teman-teman, ini sebenarnya mau tidak mau nanti 2027 seperti inilah biaya per tahunnya untuk anak. Itu pun paling minim sekali begitu ya. Sorry. Ini yang di atas ya, ini yang 18 juta ini. Jadi mau tidak mau 2028 nanti biaya anak dalam setahun itu dia 18 juta, dan ini sebenarnya paling kecil sekali menurut saya kalau bicara 2028 gitu ya. Ini bukan bicara 2022 teman-teman. Oke? Seperti itu. Nah, anggaplah di sini karena dia seorang pembisnis, dia beli mobil, dia DP mobil itu 50 juta. 50 juta DP mobil, ini kayaknya sekelas mobil pickup ini, karena modelnya itu kan dia sekarang 2028 itu kan harga mobil sudah naik begitu ya. Kisaran mobilnya itu sudah jadi 200 juta. Karena mobil pickup sekarang itu ya kurang lebih 120 juta adanya sekarang. Kalau bicara 2028 mungkin sudah sudah biayanya itu sudah 200 juta harganya gitu ya. Oke. Di sini anggaplah dia cicil teman-teman. Cicilannya itu dia pakai uang bank. Di sini ada hitungannya banknya. Ini ada hitungan banknya. Anggaplah di sini cicilannya dia mobil 200 juta, dia DP 50, pinjaman berarti 120 juta teman-teman. 120 juta dia pinjam. Setelah itu dia kredit selama 60 bulan. Ini kredit per bulannya teman-teman 4.300.000. Nah, ini berarti dia sudah ambil mobil untuk bisnisnya. Nah, ini. Jadi di tahun 2029 dia ambil mobil, di sini ada cicilan. Ada cicilannya. Nah, di sini juga ada namanya biaya pemeliharaan mobil itu. Nah, ini biaya pemeliharaan mobil yang saya kasih warna itu.
Nah, di sini biaya pemeliharaannya itu ini setiap tahun naik. Kita kembali lagi karena memang biaya itu setiap tahun naik. Apapun itu biaya hidup atau biaya pemeliharaan mobil itu pasti naik. Nah, oke. Seperti itu. Ini yang dibawa cicilan per tahunnya. Cicilan per tahun karena mobil yang dia beli tadi kan 200 juta. Ini yang dia cicil dan di atas ini adalah biaya biaya pengeluaran setiap bulan atau setiap tahun. Nah, seperti itu. Oke, saya singkat cerita saja. Nanti teman-teman bisa ambil data ini, nanti bisa hitung-hitung juga. Sebenarnya ini sudah detail sekali sih, karena saya hitung ini menurut saya sudah sesuai dengan fakta yang inflasi saat ini nanti, gitu ya. Bicara inflasi ke depannya seperti inilah pergerakannya. Nah, begitu. Jadi kalau kita bicara terus ini berjalan, anggaplah dia bisnisnya tidak ada masalah, jalan terus. Intinya selama 20 tahun itu bisnisnya nggak ada masalah, teman-teman. Jalan terus dengan ketentuan yang tadi. Jadi kalau kita hitung sampai 20 tahun, biaya hidup terus naik, terus juga bisnisnya naik terus, rata-rata 7%, itu dia kurang lebih di sini dia bisa kumpulkan aset itu 1,5 miliar. Ini sebenarnya modal dia di awal itu yang 100 juta itu sudah menjadi 1,5 miliar gitu ya. Kenapa 1,5 miliar? Karena di situ tadi ada dia menikah, terus ada biaya anak, ada istri, terus ditambah lagi namanya dia ambil mobil begitu teman-teman. Jadi ini secara singkat ceritanya, kalau kita hitung terus kenaikan biaya hidup, kenaikan juga bisnisnya, maka dia akan ketemu di angka 1,5 miliar selama 20 tahun. Yang itu nilainya kalau kita nilaikan di tahun 2022 itu 200 juta. Jadi ibaratnya dia bekerja dari tahun ini sampai 20 tahun ke depan menjalankan bisnisnya, dia hanya sebenarnya dapat 200 juta teman-teman. Jadi dia cuma dapat 200 juta. 200 juta dapat dengan mobil satu. Itu saja yang dia dapat. Oke? Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Atau bingung? Lanjut. Lanjut ya. Lanjut, mantap. Nah, ini teman-teman yang kalau dia berbisnis dalam artian dia berbisnis itu dia pakai bank. Dia pakai mulai berbisnis sudah pakai uang bank gitu ya. Kalau dia berbisnis mulai pakai uang bank, teman-teman, di sini ada hitung-hitungannya. Kalau 100 juta, ini pun bunganya saya kasih turun ya, bunga banknya saya kasih turun 0,9%, karena biasanya kalau pihak bank itu kalau usaha dia 0,9% gitu ya. Jadi dia ini cicil selama 10 tahun teman-teman, karena memang kalau dicicil selama 5 tahun agak bermasalah nantinya. Dia bermasalah di tahun ke-6. Di tahun ke-6 itu dia malah penghasilannya min. Kemarin saya sudah tes, dia min dia penghasilannya. Jadi mau tidak mau 100 juta ini harus dicicil selama 10 tahun. Ini 120 bulan. Nah, kalau dia punya modal 100 juta dan dia cicil selama 10 tahun, ya masih aman lah. Masih tidak dalam hidupnya itu tidak min lah gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini sama, dia ada pengeluaran 700 juta, ada pajak, terus di sini ada maintenance-nya, ada gaji karyawan, umpamanya kan. Terus di sini ada asuransi, ini sama pengeluarannya. Jadi anggaplah dia juga bisa sisihkan adalah 1.200.000 per bulan. Dia bisa tabungkan karena di sini tadi teman-teman ada biaya bank, ada biaya cicilan bank. Nah, begitu teman-teman. Terus kalau kita tahunkan kurang lebih dia bisa untung itu 15 juta per tahun. Bisa dia simpan uang itu 15 juta per tahun. Karena tadi ada biaya ini semua. Gitu. Ada biaya ini. Atau mungkin saya gaji karyawannya saya hapus. Anggaplah dia ini kerja sendiri, nggak perlu butuh anggota lah. Gitu. Nah, jadi kalau dia ibaratnya dia tidak punya karyawan, maka dia
dia bisa simpan lah, masih lebih-lebih lah seperti itu. Nah, oke. Tapi ini kita berbicara bisnis yang dimana ini dia butuh orang, gitu ya. Dia butuh orang, satu orang, bagaimana dia harus dibantu, karena bisnis itu tidak bisa juga kalau dia sendiri, begitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini kita bicara, anggaplah di tahun 2023 dia bisa simpan 15 juta karena ada cicilan bank. Habis itu di tahun 2024 begitu juga dia sudah bisa simpan uang itu kurang lebih 20 juta yang dia bisa sisihkan, dia sudah simpan di bank dari untung di bisnisnya dan cicilan banknya dan segala macamnya gitu. Dan seterusnya. Nah, anggaplah di tahun ke 2026 ini dia juga menikah. Menikah, biaya pernikahannya itu anggaplah 50 juta. Dan di sini sebenarnya ada minnya. Ada min 10. Ini saja kalau kita paksakan min 10 dia. Gitu. Tapi ini sudah harga paling murah. Kalau dia mau menikah 50 juta di tahun 2026. Itu. Jadi tidak mau di sini harus ada bantuan keluarga ini 10 juta ini. Harus ada keluarganya yang bantu. Gitu ya. Oke. Nah, terus selanjutnya dia bisa tutupi yang tadi 10 juta itu menjadi tabungannya sisa 2 juta, teman-teman. Karena di sini ada tadi kembali lagi ada uang banknya. Dan di sini ada namanya biaya untuk anak. Kalau anak itu pertama lahir, kurang lebih dia sisihkan 20 juta. Terus selanjutnya saya kembali lagi ya. Intinya ini kenapa nilainya besar-besar, karena memang ini inflasi pada saat di tahun itu, di 2027 itu. Karena di tahun 2027 teman-teman saya tidak tahu, yang jelas inflasi itu kalau kita hitung rata-rata 10% sangat besar sekali gitu ya. Nah, oke. Terus ini berjalan terus. Nah, itu pun di sini teman-teman di tahun 2032 sudah di ujung untuk menyelesaikan uang banknya, itu dia ada min juga. Gitu ya. Dia ada min juga, min 2 juta. Begitu teman-teman. Dan ini terus berjalan terus sampai di mana di 20 tahun dia punya dana itu kisaran 333 juta. Begitu teman-teman. Jadi di sini dia sudah punya penghasilan bulanan kurang lebih 1 jutaan. Karena memang ini tadi di awal memang dia ada uang bank yang bisa pakai untuk pakai bisnisnya. Makanya ini agak-agak setengah mati juga sih. Ini agak setengah mati juga. Ini solusinya harus ada 2 orang yang bantu dalam hal bisnis. Kayak tadi karyawan, dia berbisnis. Nah itu kira-kira seperti itu teman-teman. Nah itu. Jadi ini saya cuma kasih hitung-hitungan saja supaya sebenarnya sih ini kan kalau kita mau kalikan 2 juga ini, mau dikalikan berapapun juga teman-teman. Saya kasih contoh tadi yang orang yang punya modal. Ini orang yang punya modal saja teman-teman. 1,5 miliar, anggaplah kita kali 5, tetap dia nilainya kecil teman-teman. Apa yang kita tujuankan, ya kembali lagi di tujuan tadi. Tujuan kita itu berapa tadi ya? 40 miliar. Nih, tujuan kita itu 40 miliar selama 20 tahun itu bagaimana caranya? Harus ada ini 40 miliar gitu ya teman-teman. Oke. Nah, bagaimana kalau kita berbisnis di Prudential? Jadi ini ada 2 versi sebenarnya. Ada 2 versi yang saya kasih. Ada yang versi pertama. Ini versi pertama, ini versi kedua. Nih, ini ada versi pertama, ada versi kedua. Saya mau bicara di versi pertama dulu. Di versi pertama, contoh umpamanya agen asuransi itu dia baru join. Bentar, saya kasih besar dulu. Oke. Anggaplah agen asuransi itu dia punya pengeluaran juga, ada namanya pengeluaran bulanan, ada biaya hidup. Ini dia belum menikah juga ya, belum menikah.
Terus di sini ada biaya kos, karena kita kalau agen asuransi itu biasanya harus ada kos, gitu ya. Nah, kalau yang tinggal dia prospek di seputaran situ saja tidak ada masalah, tapi ini anggaplah saya kasih masuk biaya kos. Terus ada biaya tidak terduga, di sini ada namanya biaya asuransi. Nah, kita ambilkan asuransi yang 400.000 lah dulu, gitu. Terus ada untuk orang tua, ada untuk uang transportasi. Nah, ini tambahannya teman-teman, ada uang transportasinya. Kalau di agen asuransi itu harus dia mempersiapkan uang transportasi. Oke? Anggaplah dia berjalan ini dalam 1 tahun. Kita hitung 1 tahun. 1 tahun itu dia rata-rata case-nya itu dua case per bulan. Dan preminya itu yang 500.000, EPA 6 juta. Jadi dia tiap bulan dia konsisten, anggaplah konsistennya tiap bulan 12 juta EPA, teman-teman. 12 juta EPA, yang dimana yang dia jual ini Pro Cinta. Jadi ini yang saya hitungkan ini komisi Pro Cinta ya. Komisi Pro Cinta, dimana yang bayar bulanan itu ada 25%, tahun kedua 15%, gitu ya. Oke? Nah, kalau dia berbicara selama kalau dia setiap bulan rata-rata 12 juta EPA, dan di sini saya hitungkan EPA-nya itu cuma 10 bulan, jadi 2 bulan dia libur. Jadi agen ini prospeknya 10 bulan, 2 bulan libur, dia punya EPA anggaplah 120 juta. Nih, 120 juta EPA per bulan. Nah, berapa yang dia terima sebenarnya teman-teman? Kalau dia punya EPA 120 juta dengan jual Pro Cinta, ya kan? Nah, jadi yang dia punya itu adalah di sini 62 juta. Memang ini komisi kedua, dia terima di tahun kedua. Tapi kita totalkan saja lah berapa yang dia terima, gitu ya. Nah, supaya tidak bingung nantinya kan. Jadi anggaplah seperti itu teman-teman. Jadi kalau agen pertama dia mungkin punya omset itu 65 juta yang dia simpan, gitu. Kita kurangi dengan biaya hidup. Ini ada kurang biaya hidup tadi. Biaya hidup setahunnya itu ini. Jadi dia bisa simpan itu 10 juta. Jadi dalam tahun pertama si agen ini rata-rata 2 case dengan EPA 12 juta per bulan selama 10 tahun, dia bisa simpan uang itu 10 juta, teman-teman. Karena ini sudah ada pengeluaran tadi, ada biaya hidup, ada kos dan lain-lain, gitu. Oke? Nah, terus di tahun kedua itu anggaplah agen ini ya. Di tahun kedua ini agennya anggaplah sama juga, 2 case per bulan. Karena mungkin dia masih tahap belajar. Jadi tahap belajar itu ya artinya sebenarnya sih kalau sudah 1 tahun itu sudah profesional sekali tuh. Bisa sebenarnya di atas 2 case. Tapi anggaplah kita kasih sama saja, 2 case per bulan. 2 case per bulan dan hitung-hitungannya sama tadi. Jadi dia mungkin bisa simpan 15 juta uang. Tabungannya 15 juta dari 10 juta ini ditambah dengan tahun kedua. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya si agen ini tahun keempat dia rata-rata sudah naik 4 case. Karena biasanya agen itu kalau sudah lakukan itu selama 20 bulan, itu sudah luar biasa. Dia sudah paham cara-cara closing itu, dia sudah paham. Gitu ya. Yang terpenting dia konsisten ya, gitu. Konsisten melakukan dan belajar, gitu. Nah, kurang lebih dia anggaplah per bulan rata-rata 4 case per bulan. Nah, 4 case per bulan. Terus di sini dia punya omset. Ini omsetnya dengan apa? Bonus produksi, konsistensi, begitu. Dia bisa simpan uang 77 juta. Nah, berarti dia sudah ada safety itu 77 juta.
Jadi tadi ini saya sudah tahunkan ya, tahun ke-1, ke-2 saya sudah gabung. Nah, karena itu sebagai omset dia juga, anggaplah kita hitung-hitung dia sudah bisa simpan 77 juta. Dan ini inflasi kenaikan biaya hidup ini sudah saya kasih naik juga rata-rata 10% kenaikan biaya hidup dan biaya yang lainnya. Oke, ini semua teman-teman sudah dikurangi ya, itu sudah dikurangi. Nah, ditambah dengan tabungan sebelumnya. Oke, jadi angka yang di bawah sini adalah biaya tabungan sebelumnya ditambah dengan bersih di tahun 2025. Penghasilan bersihnya 2025. Oke. Ini dia 4 case, teman-teman. Nah, di tahun 2026 dia bisa tembus 8 case, teman-teman. 8 case. 8 case per bulan. Tapi ini bisa juga 4 case. Karena sebenarnya EPA-nya ini kan masih EPA 6 juta. Itu. Jadi EPA-nya ini masih EPA 6 juta, teman-teman. Jadi anggaplah dia bisa juga 4 case, tapi EPA-nya di atas 6 juta. Tapi kita jangan lihat case-nya, teman-teman. Lihat saja grafik EPA-nya. Masa artinya kan secara logika kan kalau agent asuransi itu kan kalau tahun kemarin dia dapat 120 juta per bulan, pasti dia akan naik per tahun, dia akan naik setiap tahunnya. Jadi setiap tahun itu EPA-nya pasti akan naik karena pertama dia sudah punya namanya nasabah. Nasabah itu ada referensi dan dia kedua dia punya pengalaman gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita berbicara referensi, teman-teman, sini saya turun dulu di bawah. Kalau dia 2 case per bulan, 2 case per bulan di tahun awal, itu dia kalau sudah 1 tahun dia punya 20 nasabah, teman-teman. Ya kan? Anggaplah di tahun 2024 itu dia punya nasabah lagi. Dia punya nasabah lagi 20. Dari mana 20 nih? Dari referensi dari 20 orang tadi. Karena biasanya kalau satu nasabah itu kasih referensi 5, closing 1. Itu rata-rata. Jadi anggaplah dia punya 20 nasabah, di tahun kedua dia punya lagi 20 nasabah. Begitu. Nah, di tahun yang selanjutnya dia punya 40 nasabah. Tahun selanjutnya dia punya 80 nasabah. Kenapa? Karena itu tadi, nasabah itu, satu nasabah itu dia punya referensi, punya teman, punya keluarga. Itu kalau kita galik terus, teman-teman, itu tidak akan ketemu ujungnya. Gitu ya. Tidak akan ketemu ujungnya itu barang. Kalau kita umpamanya kita punya satu nasabah, terus kita cari di bawahnya dia, itu tidak akan ketemu. Dan itu akan berjalan terus. Dan semakin besar banyak nasabah kita, maka semakin banyak juga referensi yang kita dapat. Nah, begitu. Oke? Tapi kita kembali lagi, cara closingnya harus tahu. Cara closingnya. Gitu. Oke? Kita lanjut. Jadi ini 8 case. Jadi bisa 2026 itu dia bisa 8 case per bulan dengan rata-rata EPA 6 juta. Gitu. Itu pun sebenarnya EPA itu pasti akan naik. Karena di 2026 itu biaya hidup sudah naik. Orang juga kalau premi 500.000 ya sudah sangat kecil begitu ya. Nah, oke. Nah, EPA-nya di sini anggaplah dia sudah tembus 480 juta EPA per tahun. Nah, di sini dia kalau kita lihat dia di sini ada pengeluaran besar, ada untuk biaya menikah, ada untuk DP mobil 100 juta, ada cicilan mobilnya. Ini cicilan mobilnya selama 5 tahun. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Anggaplah dia promosi AAD. Promosi AAD itu dianggaplah punya 2 agent aktif. Anggaplah begitu, dia punya 2 agent aktif. Dia lanjut, di sini dia berbagi 8 case untuk dia, 8 case juga untuk timnya. Dari mana datanya 8 case tambah 8 case itu, teman-teman? Dari referensi nasabah sebelumnya. Begitu. Saya kasih contoh, pada saat kemarin 2019 saya prospek lalu di daerah Bumi Raya sana dengan Ibu Haryanti. Di situ ada nasabah sekitar saya closingkan itu ada 10 nasabah. Dan sekarang Ibu Haryanti jalankan itu, 10 nasabah itu. Dan 10 nasabah itu kan punya
punya ini teman-teman, punya keluarga, punya teman, orang-orang di sekitarnya dia itu kan kalau digarap terus kan tidak ada ujungnya gitu ya. Itu contohnya teman-teman. Jadi ini kalau dia sudah jadi leader, anggaplah dia sudah berbagi di sini. Berbagi di mana ada yang dulu nasabah yang dia bantu leadernya atau mungkin dari nasabah leadernya dia bisa follow up ke orang-orang terdekatnya begitu ya. Ini contohnya teman-teman ya. Jadi referensi itu dia terus akan bertambah begitu ya. Referensi itu akan terus bertambah dan tidak ada putusnya. Anggaplah di sini dia berbagi. Dan dia tembus EP-nya 900 juta. Karena ini kan yang kerja ini kan 3 agent. 3 agent yang kerja. 2 agentnya dan dia juga begitu. Si AD ini begitu ya. Nah, kalau ini kita lihat di bawah, di sini sudah ada off-trading. Ada off-trading leader AAD. Nah, jadi off-trading itu kan dihitung dari berdasarkan komisi leader itu, produksi leader dan produksi agennya. Gitu. Jadi kalau dia punya EPA 900 juta, ini off-trading si leader itu. Si yang AAD ini yang sudah jadi AAD gitu ya. Jadi kurang lebih dia walaupun di sini ada pengeluaran juga masih bisa lah dia simpan 78 juta uangnya. Gitu. Karena tadi ini sudah ada mobil gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Terus di tahun selanjutnya dia naik lagi EPA-nya. Naik lagi EPA-nya itu berdasarkan dari mana lagi? Dari sini. Dari referensi. Referensi itu kan satu nasabah bisa kasih referensi 5, closing 1, itu sudah banyak sekali. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita berbagi lagi. Di sini kita kerja tim. Jadi ini modelnya kerja tim. Jadi EPA-nya bisa sampai 1,9 miliar. Kembali lagi, ini agent yang 3 agent ini, 2 agentnya ini agent star. Agent star, terus dia juga sebagai leader. Jadi ini semua star, semua 3 orang ini. Gitu. Kalau 3 orang ini star, maka EPA ini bisa seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini juga berkat dari referensi. Ini berkat dari referensi dari nasabah sebelumnya. Nah, itu berkat seperti itu juga. Nah, jadi apakah nasabah pribadi itu juga sangat pengaruh? Jelas tentu sangat pengaruh. Dan sebenarnya nasabah leader itu pengaruh juga, teman-teman. Saya kasih contoh kemarin Pak Wijra 2019 lalu saya datang di Bohodopi. Saya sebenarnya nasabahku cuma 2 di Bohodopi. Tapi karena di sini ada nasabah Pak Wijra yang memang sangat dikenal orangnya, jadi itu yang saya bawa-bawa dan itu menjadi dampak teman-teman. Jadi sebenarnya kuncinya sebenarnya ini referensi ini sangat kuat. Entah itu jadi referensi atau kena dampak dari si nasabah itu sendiri. Jadi itu salah satu contohnya lah. Jadi tidak ada putusnya ini barang gitu ya. Oke? Jadi kemarin itu saya pertama di Bohodopi ya terbantu juga dari nasabah Pak Wijra, dari nasabah saya yang 2 orang itu gitu ya. Terbantu dan sampai sekarang itu terbantu gitu. Nah, oke, seperti itu. Jadi ini kalau kita berbicara tentang kalau sama-sama dari kita dan tim menggalik referensi ini, kalau kita galik sama-sama, maka untuk EPA seperti ini ya bisa lah. Kalau cuma EPA seperti ini bisa, gitu ya. Oke. Anggaplah di tahun 2029 dia itu naik AD dan 2 AAD, anggaplah seperti itu. Nah, di sini kita lihat lagi, di sini ada lagi namanya off-trading pribadi untuk AD, itu kurang lebih 70%. Tuh. 70% dari komisi ya, ini komisi, ini saya hitung dari komisi. Oke, dari komisi pribadi. Dan di sini juga ada namanya off-trading. Off-trading dari AD ke AAD. Jadi ada offering AD dan AAD. Dan ini hitungannya berdasarkan komisi, total komisinya. Gitu. Oke? Saya lanjut. Jadi di sini dia bisa tembus juga dia sudah bisa simpan uang 185 juta
dengan ketentuan di sini ada pengeluaran lagi. Habis cicilan mobil, dia cicil lagi nih. Anggaplah untuk mau bangun kantor. Ini untuk bangun kantor, dia sisihkan uangnya 28 juta per bulan. Nah ini, jadi kantornya dia sudah bangun, tapi dia ambil di bank, dia cicil anggaplah 28 juta per bulan selama 5 tahun. Oke? Jadi dia sudah ada perencanaan nih. Perencanaan bagaimana dia harus ada kantor nih, ada kantor, terus dia juga sudah ada mobil, gitu ya. Oke? Kita lanjut. Nah, di tahun 2030, begitu juga teman-teman. Di sini sudah ada namanya EPA-nya naik. Ini berdasarkan apa sih EPA ini? Berdasarkan tadi itu. Berdasarkan dari referensi juga. Nih, ini hitungan referensi ini sudah sangat kecil sekali saya hitung. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini referensi juga. Jadi ini referensi di mana kita kerja tim lagi. Karena di sini sudah ada 2 AAD, saya rasa ini sudah oke lah untuk kita kerja tim, ada AAD, dan kita berdasarkan referensi ini akan naik terus, gitu ya. Dan ini terus akan naik teman-teman. Kalau kita bicara kerja tim, ini. Jadi potensinya adalah di tahun ke-10 itu, walaupun kita sini ada cicilan untuk bikin kantor, potensinya sudah 1,2 miliar tabungannya kita. Gitu. Potensinya. Nah, anggaplah di perjalanan sini sudah kita punya ada 6 AAD. Gitu ya. Di sini kan kalau EPA besar seperti ini, kurang lebih itu kan sebenarnya kalau mau aman itu kan kita harus punya 6 AD. Jadi kalau kita punya 6 AD, maka referensi yang di bawah sini, ini referensi kan naik terus teman-teman. Nih, referensi ini naik terus. Jadi bagaimana caranya karena ini referensi naik terus, jadi kita harus punya tim, minimal kita punya tim itu harus 6 orang di bawah kita, di mana itu sudah jadi AD semua. Gitu ya. Kalau kita punya 6 AD, dan semua itu sudah jadi AD semua, AAD jadi AAD, AAD jadi AD, maka referensi ini bisa dilakukan begitu. Karena referensi ini sebenarnya jalan terus. Hanya kadang-kadang karena tidak ada tim, jadi referensi ini tidak ada yang kelola, gitu ya. Tidak ada yang kelola. Karena kalau kita hitung-hitung referensi dari awalnya tadi kita punya nasabah 20 orang, itu kalau berjalan terusin rata-rata dari satu referensi, satu nasabah, satu closing itu sudah 5.000 referensi. 5.000 jadi 5.000 nasabah gitu ya. Karena itu tadi referensi lagi kita kembali seperti itu. Oke. Nah, ini keterangannya teman-teman. Jadi ini berdasarkan dari komisi ya. Kalau bicara komisi off trading-nya itu kalau AD ke agent itu 45% tahun pertama, tahun kedua 30%. Itu kalau bicara komisi. Komisi kalau kita hitung komisi bukan hitung APA gitu. Dan seterusnya, itu penjelasannya ada di bawah. Nah, kalau kita punya APA, anggaplah kita berdasarkan referensi, kita kembali ke referensi. Kalau kita berdasarkan tadi referensi, dan kita punya tim 6 AD, APA seperti ini, di tahun ke 2033 itu kita tidak produksi lagi, teman-teman. Kita tidak produksi lagi, jadi kita sudah tidak produksi, kita sudah tidak menjual, ibaratnya ini sudah pensiun lah sebenarnya. Kalau kita sudah punya 6 AD, sudah pensiun, dan di sini akan jalan sendiri. Jalannya ini kenapa? Jalannya dari mana? Jalannya ini dari tadi kita melanjutkan lagi referensi tadi. Ini, itu referensinya sudah potensinya sudah 10.000 orang. Awalnya tadi 20 nasabah, referensi 20 nasabah sekarang sudah jadi 10.000 orang gitu. Itu referensinya. Nah, kalau kita punya tim yang besar, jelas referensi ini akan akan dijangkau semua. Hanya sekarang kan kalau kita tidak punya tim, otomatis referensi yang ada itu susah kita mau selesaikan semua begitu ya. Oke? Seperti itu.
Nah, ini terus berjalan. Oke? Jadi kalau kita bicara konsistensi 10 tahun ke depan, kita bicara 10 tahun ke depan, kita punya 6 AD, maka referensi dari kita, dari nasabah kita dan nasabah leader kita, ini akan terserap semua. Dan potensinya ke depannya di tahun ke-11 dan seterusnya, kita sudah tidak kita sudah tidak bekerja lagi, teman-teman. Itu sudah pensiun kita. Secara hitungan sudah pensiun. Nah, potensinya bagaimana? Potensinya kalau kita berbicara tentang referensi ini akan terus berjalan. Nih, akan terus berjalan referensi ini. Tuh. Gitu. Akan terus berjalan. Dan ini kalau saya sudah kurangi, teman-teman, kurangi biaya hidup ya. Biaya hidup tadi ini dengan pendapatan kita per tahun, di sini potensinya 200 miliar malahan. Kalau kita ada 6 AD. Kalau di 10 tahun ke depan kita punya 6 AD, dia akan jalan terus, menjalankan referensi tadi yang dari kita, maka ya angka ini akan ketemu 200 miliar ini. Memang sangat besar sekali, 200 miliar ini, begitu teman-teman. Jadi memang di bisnis ini kuncinya itu. Kalau kita punya tim yang star, 6 agent yang star, dan itu kita pantau terus sampai dia jadi AD semua, maka angka ini akan ketemu, teman-teman. Walaupun di sini teman-teman ada bangun kantor 1 miliar, di sini kan ada tadi bangun kantor 1 miliar, terus ada cicilan mobil, kan begitu. Nah, walaupun seperti itu. Nah, jadi pertanyaan sekarang, apakah itu ketemu dengan angka yang tadi? Jelas ketemu, bahkan lebih. Gitu ya. Jelas ketemu, bahkan lebih, teman-teman. Oke, ini versi pertama ya. Ini versi pertama yang dimana kita mengerjakan membuat sistem referensi yang kuat dan juga membuat tim yang solid, yang dimana tadi ada di dalamnya ada 6 AD, 6 agent star, 6 agent yang profesional. Jadi kalau kita lakukan, kita punya 6, kalau kita punya nasabah dan itu kita jalankan terus referensinya, dan kita juga punya 6 agent yang star, yang agent yang profesional, di mana agent itu kita bisa bawa dia ke jadi AD juga, maka angka ini akan ketemu, teman-teman. Dan ini angka ini kalau kita mau kalau kita mau jalankan terus tidak akan ketemu ujungnya. Karena kenapa? Tadi itu kita bicara referensi lagi, kembali lagi ke situ, ke referensi. Gitu. Anggaplah saya punya nasabah saat ini 200 nasabah. Saya gali referensinya bisa jadi 400. Nah, sekarang kalau kita tidak punya tim, siapa yang mengerjakan itu referensi itu? Itu pertanyaannya. Gitu ya. Jadi kalau kita pakai sistem 2 tadi itu, teman-teman, oke lah, menurut saya sudah oke. Hanya memang semua itu butuh proses, dan prosesnya itu jangan kita bolong-bolong. Bolong-bolong itu ya tidak boleh kita 1 minggu tidak memikirkan bisnis kita, harus kita pikirkan terus bagaimana. Walaupun 1 minggu kita tidak prospek, tapi kita membuat sesuatu yang dimana untuk kemajuan bisnis kita, gitu ya. Gitu. Oke? Saya rasa ini bicara versi 1, karena belum saya bicara bisnis prudensial yang versi 2. Ya, kalau versi 1 tadi berdasarkan referensi dan berdasarkan 6 AD, 6 agent yang star. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut di bisnis prudensial versi 2. Ini kan bisnis prudensial versi 1. Ada pertanyaan? Halo? Teman-teman ada yang mau bertanya? Atau ini terkesima? Ini tadi bisnis prudensial yang versi 1 ya. Sudah terkesima ini teman-teman yang mendengarkan hari ini. Iya, mungkin ada bingung-bingungnya juga karena ini semua menyangkut angka-angka ini. Gitu, angka-angka. Sebenarnya ini angka ini kalau kita mau hitung pelan-pelan, teman-teman, ini angka-angka yang saya bikin ini bukan tidak ada dasar ya. Ini ada dasarnya. Ya. Biaya hidup tadi ada dasarnya naik 10%, ada komisi kita itu sudah punya dasar komisi, hitung-hitungannya jelas.
terus juga dikurangi biaya hidup. Nah gitu. Jadi sebenarnya ini yang saya buat ini, kalau kita mau galik isi dalamnya, ini sudah apa ya? Sudah sesuai dengan hitung-hitungan yang sebenarnya, gitu. Ya. Nah, oke. Ini bicara versi satunya. Jadi ingat ya, versi 1 itu sebenarnya 6AD, referensi harus jalan terus. Kedua, kita harus punya tim yang solid. Atau namanya 6AD, 6AD gitu ya. Oke, saya lanjut di versi kedua. Nanti mungkin Pak Wijaya nanti selesai ini, Pak Wijaya simpulkan lah semuanya kan, gitu. Karena saya cuma menjelaskan saja ini. Sebenarnya begini nih, kalau bisnis kita gitu ya, di Prudential, gitu. Jadi bisnis Prudential itu sebenarnya kita mau cari ujungnya tidak ada ketemu finalnya, tidak ada finalnya nih barang. Mau di mana finalnya coba? Kita berbicara orang yang dalam satu tempat saja, anggaplah satu tempat itu orang punya 1.000 orang, dan 1.000 orang itu anggaplah sudah jadi nasabah. Itu saja teman-teman, kita mau kelola terus 1.000 itu tidak bakalan habis, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Lanjut. Nah, ini yang versi kedua, teman-teman. Versi kedua ini apa ya? Sebenarnya ini agent yang memang kita betul-betul produksi saja. Pokoknya tidak ada pikirkan tim. Pokoknya produksi terus. Gitu ya. Dia cuma memikirkan bagaimana dia mau kejar yang tadi ini. Kejar yang 40 miliar ini. Gitu ya. Pokoknya dia mau pikirkan bagaimana ini 20 tahun ke depan 40 miliar ini harus dapat. Gitu ya. Nah ini. Jadi kalau versi kedua ini, anggaplah sama ceritanya tadi. Anggaplah si nasabah itu, si agent ini, dia punya rata-rata 2 case. 2 case per bulan, terus tahun kedua 2 case juga per bulan, tahun ketiga 2 case juga. Tentunya di sini saya tetap hitung juga biaya pengeluaran. Di sini sama, ada biaya pengeluaran untuk cicilan mobil, untuk dia menikah, gitu. Ada biaya untuk anak, gitu. Jadi itu saya hitung juga. Kalau dia di tahun 2026 itu kalau konsisten dia seperti ini, oke, konsisten seperti itu, di 4 tahun dia naik AAD, setelah 4 tahun dia naik AAD, walaupun dia tidak ada tim, dia punya potensi, punya tabungan itu 63 juta. Jadi dia punya tabungan itu 63 juta selama 4 tahun. Ini dia tidak punya tim dan dia sudah punya beli mobil, DP mobil, dia cicil juga selama 5 tahun. Dan sudah mengeluarkan biaya untuk pernikahan dan untuk anak-anak. Gitu. Ini hitungan dasarnya lah. Dengan konsisten 2 case, 4, 8, dengan EP 6 juta. Oke? Kalau dia promosi AAD, di situ kan ada namanya off-roading. Ada off-roadingnya. Di sini juga kurang lebih dia dapat, bisa dia sudah tembus di sini kalau dia konsisten ya, EPA-nya naik terus. Di awal EPA 120, 240, terus karena dia sudah agent yang profesional di 7 tahun, kalau sudah jadi 7 tahun agent itu kan EP 600 ke 800 ini sudah sangat kecil lah kalau untuk agent yang sudah lama, apalagi dia konsisten belajar, dia lakukan untuk ini sudah angka 600 EPA ini kecil sekali begitu ya. Nah, ini kemungkinan dia bisa dapat tabungan itu 700 juta teman-teman untuk tabungan. Ini sudah kita kurangin yang tadi ya. Terus selanjutnya dia promosi AD karena di sini tadi EPA-nya sudah sesuai. Nah, terus di sini ada namanya off-roading AD-nya, saya hitungkan off-roading AD. Di sini juga ada biaya pengeluaran dan di sini juga dia tetap cicil juga, ada cicilan juga, cicilan bangun untuk bangun kantor atau bangun rumah.
Nah, ini tetap ada cicilannya tiap bulan selama 5 tahun. Oke. Seperti itu. Nah, kalau EPA-nya ini naik, sebenarnya referensinya kan naik terus nih. Referensinya hanya kan kalau untuk satu orang kerja kan tidak bisa semua referensi itu dia kerjakan. Jadi kita berhitung masalah EPA saja lah. Anggaplah EPA-nya itu naik terus. Setiap tahun itu dia naik terus. Karena juga biaya hidup itu kan naik juga. Otomatis kalau orang cuma premi 500.000 ya sudah tidak lah. Kalau bicara 10 tahun ke depan, orang sudah main-main premi 1 juta atau premi 1,5 juta. Karena 10 tahun ke depan ini teman-teman, ya kan? Sedangkan sekarang saja untuk premi 500, orang semua sudah mampu premi 500. Nah, begitu kan? Jadi EP-nya akan naik juga. EP-nya naik juga berdasarkan dari inflasi juga, gitu. Oke, sebenarnya sih EP ini tidak naik. Hanya mungkin karena orang juga kalau kita tawarkan nanti 10 tahun ke depan itu kalau tawarkan 1 juta atau 1,5 juta orang sudah mampu lah seperti itu. Jadi EP-nya naik juga lah seperti itu teman-teman. Nah, potensinya adalah kalau sudah di 10 tahun ke depan, kalau dia konsisten ya, konsisten terus EP-nya naik setiap tahun, 10 tahun ke depan kalau dia sudah AD, dia bisa simpan uang itu 4 miliar. Walaupun di sini ada cicilan ya, ada cicilan bangun kantor, gitu ya. Dan ini saya sudah keluarkan biaya hidup juga. Ini ada biaya hidupnya, gitu. Saya sudah keluarkan juga. Itu bersihnya itu bisa tembus 4 miliar. Jadi kalau selama 10 tahun kita konsisten EPA-nya kita naik terus, naiknya maka bisa kita dapat 4 miliar. Itu sudah bersih di luar biaya kantor dan mobil, teman-teman. Jadi di sini kita sudah dapat 2 aset. Ada aset rumah atau kantor yang harga 1 miliar dan kita punya mobil juga, teman-teman. Di mana mobil ini harganya 300 juta. Dan ditambah lagi kita sudah punya namanya simpanan itu 4,5 miliar. Begitu. Ini sebenarnya saya mau kasih hitungan kalau ini digabung dimasukkan ke aset, hanya tidak sempat waktunya. Kalau saya tambahkan lagi nih ke aset, lebih ngeri lagi teman-teman. Lebih mengerikan lagi. Kalau ini saya aset, Pak, ini 4 miliar dari sinilah. Dari sini, dari 1 miliar inilah saya taruh di aset terus. 20 tahun ke depan lebih mengerikan. Gitu. Karena ini ibaratnya ini menabung saja ya. Cuma menabung, dikasih tinggal begitu saya uangnya. Tidak diapa-apakan begitu ya. Oke? Ini kalau agent yang tidak ada timnya. Tapi dia produksinya naik terus. Produksinya. Naik terus. Oke? Nah, terus kalau di 2033, kalau dia konsisten terus, EPA-nya naik terus, gitu, sampai 2024 EPA-nya naik. Jadi teman-teman sebenarnya EPA 14 juta itu sama halnya kayak EPA 2 miliar di saat tahun ini. Kita kembali lagi karena memang nanti ke depannya itu orang sudah 20 tahun ke depan premi 2 juta itu sudah kecil sekali teman-teman. Jadi kalau kita bicara premi 2,5 juta, 3 juta nanti 20 tahun ke depan itu sudah kecil sekali. Nah, jadi ini EPA kita bisa naik juga teman-teman. Oke? Kalau kita mau konsisten terus naik terus dan kita tidak ada tim, kita jalan sendiri, potensinya adalah setelah dikurangi biaya hidup, itu 53 miliar teman-teman. 53 miliar. Oke? Jadi akan ketemu angkanya. Itu. Kalau kita ada tim, itu tadi. Kalau kita punya tim tadi 6 AD, lebih ngeri lagi. Gitu ya. Lebih mengerikan lagi. Gitu. Bahkan ini teman-teman, 53 miliar ini yang kita dapatkan, itu tidak menggarap semua ini 5 juta referensi ini. Kita cuma semampu kita berapa sih? Cuma sekitar, kalau dihitung-hitung, tidak sampai 5 jutaan gitu ya. Karena personal kita jalan sendiri. Gitu. Kalau kita jalan sendiri ya udah EP-nya kita ya berdasarkan kemampuan kita saja gitu. Jadi ini sudah luar biasa.
Karena itu tadi teman-teman, kalau naik AD naik AD itu operatingnya sangat tinggi. Kalau kita punya produksi, terus kita naik AAD, naik AD itu sudah sangat tinggi, gitu. Makanya itu yang kira-kira di sini besar sekali yang kita dapatkan. Dan ingat, ini program yang saya maksud tadi ini program Purcinta. Program Purcinta. Belum ini saya tidak hitung program yang unit kartu, yang unit link yang 30%, dan ada 5%-nya, 15% dan segala macamnya. Itu saya tidak hitung. Ini saya hitung program tradisional ini. Jadi ini yang saya hitung ini semua tadi ini versi 1 dan versi 2 itu produk yang tradisional, teman-teman. Gitu. Karena kan beda. Kalau unit link dia besar komisinya, kalau tradisional dia 25% tahun pertama, kalau Purcinta ya 15% tahun kedua. Nah itu. Ini saya sudah hitungkan di sini. Itu 25%, di sini 15%. Nah, begitu teman-teman. Jadi seperti itu. Ini dan di sini ini kesimpulannya teman-teman. Kesimpulannya adalah total polis 1.003 selama 20 tahun dia punya total polis 1.300 polis, rata-ratanya itu 6 case per bulan. 6 case per bulan. Oke. Dan EPA-nya 6 juta per bulan. Itu. Tapi ya kalau 20 tahun ke depan 6 juta EPA itu terlalu terlalu kecil sekali itu. Begitu. Oke? Jadi itu semua gambarannya. Dan berbicara tentang angka ini, kalau kita konsisten kayak tadi ini akan ketemu teman-teman. Tidak mungkin tidak ketemu. Begitu ya. Tapi kita kembali lagi apakah kita mau versi 2 atau versi 1. Tapi sebenarnya kita harus ke versi 1. Gitu ya. Walaupun sekarang kita bermain di versi 2, tapi tetap kita harus memikirkan nanti di versi 1-nya. Bagaimana kita harus punya versi 1. Anggaplah kita bermain di versi 2 itu kumpul modal. Kalau sudah kuat modalnya kita main di versi 1 itu lebih keren lagi. Gitu ya. Oke? Seperti itu sih teman-teman. Untuk closingnya sih sebenarnya ini closingnya. Ini closing dari saya. Halo, Pak Zainuddin. Ya. Aku mau tanya. Bisa? Ya, silakan. Bagaimana? Ya begini, kalau saya perwakilan dari agent-agent teman-teman yang lain, kalau kita melihat komisi dari agent itu ngeri sekali berdasarkan angka-angka yang Pak Zainuddin tadi paparkan. Tapi kan dari segi komisi itu yang luar biasa kekuatan yang saya lihat dari Pak Zainuddin itu adalah referensi. Itu yang kami belum tahu bagaimana sih cara mendapatkan referensi dari sebab yang Pak Zainuddin saya jelaskan dari 2 nasabah di Bahodopi saja bisa betul beranak-anak sehingga kita mau prospek pun kita mau bingung mau jumpai siapa, pokoknya begitu banyak. Nah sekarang itu kendalanya di agen-agen biasa juga saya sendiri. Kadang-kadang kita bingung mau prospek kemana. Padahal dari 2 nasabah itu bisa jadi beranak-anak begitu. Jadi saya tebak di sini kekuatannya Pak Zainuddin itu di referensi. Jadi kita mau minta contoh bagaimana sih itu untuk mendapatkan referensi dari nasabah, misalnya satu nasabah kita bisa dapat referensi dari 5. Bagaimana sih caranya minta referensi itu? Itu yang saya mau tanyakan. Oke, jadi begini, referensi itu banyak tipenya. Banyak tipenya. Tipenya itu maksudnya ada kan kalau kita prospek nasabah, dia kan closing. Contoh closing. Nah, pada saat dia closing itu, kalau kita dalam artian menjelaskan secara detail dan dia sudah jadi closing, dia di nasabah, sebenarnya referensi itu banyak. Ada tetangganya itu referensi, walaupun nasabah tidak bilang. Oke? Walaupun nasabah bilang, kau datangi tetanggaku. Walaupun dia tidak bilang ya, itu sudah referensi sebenarnya. Jadi kalau ada nasabah closing, sebenarnya orang di sekitar dia itu sudah referensi.
Itu poin pertama. Terus poin kedua yang lebih detail, lebih dalamnya lagi, kalau kita tahu si keluarganya ini. Kalau saya biasanya kemarin saya tidak tanya sih, saya cuma tanya ke orang lain. Saya biasanya kalau agak ragu, saya tidak tanya ke siapa si nasabah. Biasanya kemarin ada contoh, ada anaknya, saya tanya, ini bapakmu ini berapa bersaudara? Gitu. Oh, saudaranya bapak saya ini. Oh, terus anaknya karena sudah paham asuransi, anaknya bilang, ini kalau om saya yang ini oke nih, gitu. Kalau om yang ini oke, kalau tante saya yang ini oke, begitu ya. Ya, kita lihat momennya lah. Kalau kita akrab dengan nasabah ya oke lah sama nasabah. Tapi kalau kita akrab sama anaknya, ya sudah sama anaknya kita bercerita. Jadi kita galik nih sama si dari istrinya kah, dari suaminya kah, atau dari anaknya. Tergantung ya momennya kita di mana kita kuat bangun hubungan itu di mana begitu. Karena biasanya kan ada nasabah kita bangun hubungannya yang baik itu kan sama istrinya, ada mungkin sama anaknya. Kalau saya di bawah Dopi rata-rata sih sama anaknya. Kalau saya di bawah Dopi. Kayak tadi malam saya sampai jam 1 malam, saya undang nih ada berapa teman-teman nasabah saya, anak-anaknya saya undang di kafe. Ada kafe di Korea itu, saya undang di situ. Tadi malam saya sampai jam 1 malam, cerita dengan orang, tapi ceritanya ketawa-ketawa saja. Pokoknya cerita bodoh gitu ya. Nah, gitu. Jadi tapi dari situ saya dapat banyak referensi. Banyak sekali. Dan itu sebenarnya saya juga bingung sekarang mau yang mana dia pertama yang saya mau datangi gitu. Jadi saya melihat momennya di mana. Kan tidak mungkin kalau orang tuanya kita ajak kopi-kopi apa, kan kalau orang tuanya sibuk kan susah juga gitu. Jadi tadi malam itu saya ada undang yang punya anaknya yang penginapan Maleo, penginapan Putri Kembar dengan anaknya Hotel Arista, dengan teman-temannya saya undang tadi malam. Pokoknya kita rame, pokoknya cerita begitu saja. Nah, jadi itu sumber referensi. Sebenarnya oke lah saya buang duit. Saya ibaratnya bayar tadi malam di kafe itu, saya bayar, tapi tidak ada masalah. Tapi kan saya dapat sesuatu gitu ya. Ya kalau kita mau bicara kecil-kecil, udahlah satu-satu dulu lah. Kita bicara satu sama nasabah satu nasabah dulu. Kita selesaikan. Kita closing dari di bawahnya nasabah ini, kita selesaikan lagi, begitu-begitu terus, dan itu tidak akan selesai sih, tidak akan bakalan selesai teman-teman. Itu. Jadi kita harus pintar-pintarnya kita. Jadi memang tidak semua referensi itu kita langsung minta, Pak, ini kan bagus Pak, Bapak sudah masuk. Terus Bapak ada nggak referensi dari teman atau keluarga? Kadang-kadang nasabah itu kalau baru closing itu biasanya dia nggak kasih. Gitu kadang-kadang ya. Tapi kalau kita sudah nyaman, nasabah itu nyaman dengan kita, biasanya mereka sendiri yang kasih gitu ya. Betul. Nah, terus yang kedua, poin kedua ini. Poin saya tahu poin berapa yang jelas ini poin selanjutnya. Kadang kalau nasabah itu, contoh kayak kemarin, nasabah saya sakit. Ada sih beberapa nasabah sudah yang sakit, berobat. Sebenarnya kalau saya tidak ada kunjungi sih, tidak apa-apa juga sih sebenarnya. Tapi kemarin saya ada cerita masalah nasabah yang baru-baru ini. Selama dia di Siloam, kan dia tidak mengerti tentang aplikasi Gojek, Grab, dia tidak mengerti. Nah, jadi selama di sana, ibunya itu selalu suka nih makan apa ya? Ada itu makan nasi Padang begitu. Dia lagi pengen makan begitu saja, begitu toh. Jadi saya setiap hari itu jadi tukang Grab-nya mereka, gitu. Jadi setiap hari jadi tukang. Karena begini, biasanya itu ibunya kan anaknya sakit, ibunya ini selalu, karena mumpung di kota ya, kalau di kota ya banyak pilihan. Jadi ada biasanya sesuatu yang dia suka, ya tidak mau saya harus jadi tukang Grab-nya mereka begitu ya. Nah, itu satu contohnya. Nah, setelah saya pulang, kemarin di acara yang di bawah Dopi itu, kebanyakan keluarganya dia datang. Dia bawa orang. Dan ini sekarang, ya saya harus apa namanya, banyak sekali sih, gitu ya. Nah, ini kan persoalannya kan tentang waktu dan apa. Jadi ibaratnya referensi itu akan melimpah dan banyak sekali. Tinggal bagaimana
Ya, banyak. Melimpah sekali referensi ini. Jadi referensi sudah melimpah. Saya tidak tahu sudah kayak apa. Jadi saya memang betul-betul sebenarnya saat ini yang saya butuhkan tim. Saya butuhkan tim yang dimana tim ini saya harus ajarkan dan saya harus kasih mereka jadi orang yang betul-betul profesional gitu ya. Saya rasa seperti itu, Ibu Ana. Oke, siap. Pokoknya luar biasa ini referensi mulai dari tetangga, mulai dari pelayanan. Pokoknya Ya, banyak. Saya pikirnya kemarin itu referensi itu kita minta dari sahabat, ternyata ada trik-triknya juga, dari anaknya kah, dari tetangganya kah, dari pelayanannya kita kah, dari iya, keakraban kita kah ke nasabah. Pokoknya iya. kita saja momennya Dan itu sebenarnya terlalu kaku juga kalau orang closing langsung kita minta referensi. Menurut saya kurang bagaimana ya, kurang bagus lah. kurang Artinya bagus. kita kayaknya kalau menurut saya Iya, seakan-akan kayak kita tidak terlalu profesional. ya betul. Maksudnya kita seakan-akan jadi agent tuh terlalu agent apa ya? Agent abal-abal lah gitu. Kalau dilihat kalau menurut saya ini menurut saya Iya. gitu. Itunya kita main cantik kok. Contoh closing, tiba-tiba Pak, ini kan Bapak closing begini-begini. Kita cerita tentang referensi. Kurang bagaimana ya menurut saya? Kurang murahan gitu ya. Masih apa murahan sekali kita gitu ya. Nah itu. Betul, betul. Nah itu. Yang saya dapat ini kita referensi itu bukan semata-mata kita minta ke nasabah, tapi artinya dia berjalan sesuai dengan pelayanan kita, keakraban kita ke nasabah. Artinya dia murni seperti air dari atas ke bawah begitu, tidak main kasar begitu ya. Maksudnya main cantik yang saya tangkap sih. Ya Iya, alhamdulillah luar biasa itu ilmunya. ya. Terus juga referensi itu kadang-kadang ada nih ya saya catat orangnya. Saya ada beberapa closing itu sebenarnya sistem main kelo. Main kilo itu pada saat momennya pas. Saya sebenarnya referensi itu sudah ada nih beberapa orang yang menurut saya kalau saya Ya, jelaskan dia masuk nih. Nah, umpamanya nih saya lagi makan nasi kuning lah, tiba-tiba di rumahnya nasabah yang saya targetkan ini dia ada di rumahnya lagi minum kopi lah atau apa, saya langsung ke situ dengan cara pintar-pintarnya kita dalam hal closing. Kita bicara paket keluarga lah, kita pakai paket referensi lah, macam-macam lah contoh-contohnya gitu ya. Karena kalau referensi itu dicatat dan kita kejar juga sebenarnya ada yang tembus, ada yang tidak gitu. Karena kan momennya lagi, kita kembali ke momennya. Gitu. oke siap. Siapa tahu ada teman lain mau bertanya. Gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut sedikit ya. Tidak lama ini. Ini closing. Oke siap. Sebenarnya kita itu dalam hal ini investasinya kita itu kan di bisnis kita itu pertama yang harus kita ingat ini ya. Ini yang pertama. Makanya saya Ibu Ana, saya tidak kemana-mana, saya cuma di Morowali saja begitu ya. Karena memang saya tidak mau nanti kalau saya ada nasabah di sana itu tidak bisa terlayani begitu. Tapi itu bagus sih, tetap bagus. Kita mau kemana saja boleh. Tapi yang poin pentingnya sebenarnya itu pertama nasabah yang sekarang itu harus dijaga, itu saja. Poin pertama. Betul betul. Jaga nasabah yang ada. Karena ini nasabah ini dia pertama bisa tambah polis. Itu. Bisa tambah polis tambah polis itu bisa kita bilang sama dia paket keluarga gitu ya. Terus ini bangun sistem referensi itu dari siapa? Dari nasabah juga gitu ya.